Kalau kau bisa buat putriku mendengar lagi, ku beri kau segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di tengah gemerlap kota yang tak pernah tidur, ada seorang gadis yang hidupnya tampak sempurna. Rumah megah, jabatan tinggi, harta melimpah. Namun satu hal yang perlahan direnggut darinya, suara. Hari demi hari, dunia di sekelilingnya meredup, sampai ia hanya bisa melihat bibir orang bergerak tanpa tahu apa yang mereka ucapkan. Dan ketika ia hampir menyerah, seorang seniman jalanan muncul dengan melodi yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Melodi yang mungkin bisa membuka kembali pintu yang telah lama tertutup dalam hidupnya. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Sejak pagi itu, Amara berjalan perlahan di koridor kantornya, merasakan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Suara langkah orang yang biasanya riuh, kini nyaris tidak terdengar. Hanya ada gema samar yang memudar, seperti bayangan kabur. Ketika seorang rekan menyapanya, bibirnya bergerak jelas, tetapi tidak ada suara yang sampai di telinga Amara. Dunia seolah mengecil dalam ruang sunyi yang menekan dadanya. Ia mencoba menarik napas panjang, berharap ada sedikit suara yang kembali, namun semuanya tetap membisu. Bahkan, saat lift berdenting di hadapannya, ia hanya melihat pintu terbuka tanpa mendengar apapun. Kecemasan merayap seperti asap gelap di dadanya. Amara tahu bahwa pendengarannya memang bermasalah sejak lama, tetapi pagi ini terasa lebih buruk dari biasanya. Ketika ia sampai di ruangannya, ia menutup pintu dan bersandar pada dinding. Jengarinya menyentuh telinganya sendiri, mencoba merasakan apakah dunia masih ada di sekitarnya. Namun, ia hanya mendengar denyut halus dari dalam tubuhnya. Tidak ada percakapan, tidak ada langkah, tidak ada kehidupan. Di balik kaca tinggi yang menghadap kota, lampu-lampu kendaraan menyala terang, seakan seluruh dunia sedang bergerak cepat tanpa menunggunya. Tapi bagi Amara, semuanya telah menjadi sunyi yang menakutkan. Ia berdiri lama, menatap hiruk-pikuk kota yang tidak lagi mampu ia dengarkan. Pada saat itulah, sebuah bisikan kecil muncul di dalam dadanya. Bukan suara, tapi getaran halus, entah dari mana asalnya. Getaran yang membuatnya menoleh ke sisi jendela. Sejenak ia mengira sedang berhalusinasi, namun perasaan itu begitu nyata, seolah ada sesuatu yang sedang memanggilnya dari tempat yang jauh. Dan tanpa ia sadari, getaran itu menjadi awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sore itu, setelah hari yang terasa panjang dan sunyi, Amara memutuskan berjalan menyusuri trotoar pusat kota. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, menciptakan pendar hangat di antara bangunan tinggi yang berdiri rapat. Orang-orang melintas dengan langkah tergesa, percakapan mereka terlihat dari gerakan bibir yang cepat, namun tidak ada satupun suara yang sampai ke telinga Amara. Ia terus melangkah, mencoba mengusir rasa hampa yang semakin menyesakan. Hingga tiba-tiba, tubuhnya berhenti tanpa alasan yang jelas. Ada sesuatu di udara yang berbeda. Bukan suara karena ia tidak mendengarnya, namun ada getaran halus yang kembali menyentuh dadanya. Lebih kuat dari yang ia rasakan pagi tadi. Amara menoleh ke arah sebuah kerumunan kecil di tepi jalan. Orang-orang berdiri membentuk lingkaran longgar, seakan sedang menyaksikan sesuatu yang menarik perhatian. Ia mendekat perlahan. Ketika celah kerumunan terbuka, ia melihat seorang pemuda duduk di lantai beton, memainkan sebuah alat musik kayu sederhana.
Dialah sumber getaran itu. Pemuda itu, Bayu, memainkan alatnya dengan ritme yang tenang namun dalam. Jemarinya bergerak lembut, mata terpejam setengah, seakan ia sendiri tenggelam dalam dunia yang tak terlihat. Amara tidak mendengar suara musiknya, tetapi setiap kali jemari Bayu menyentuh senar, getaran itu merambat melalui udara seperti gelombang kecil yang menyentuh tulang rusuknya. Amara terpaku, tubuhnya merespon sesuatu yang tak dapat ia jelaskan. Getaran itu tidak menyakitkan, justru terasa hangat, seperti mengetuk pintu yang selama ini tertutup rapat. Ia mendekat sedikit, langkahnya hampir tanpa suara di trotoar. Matanya tidak lepas dari alat musik yang bergoyang lembut di tangan Bayu. Sesaat kemudian, Bayu membuka mata dan menatap ke arah kerumunan. Tatapannya tak sengaja bertemu dengan mata Amara. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuat Amara menahan napas. Seakan Bayu bisa melihat sunyi yang selama ini menyelimuti hidupnya. Getaran itu kembali muncul, lebih kuat, lebih dekat, menembus dada Amara dan membuatnya berdiri tak bergerak. Bayu tersenyum tipis, senyum yang terasa anehnya hangat meski Amara tidak pernah mendengarnya. Dan pada momen itu, sesuatu yang selama ini terkunci mulai bergerak perlahan, membuka celah kecil menuju harapan yang belum pernah ia bayangkan. Amara masih berdiri di tepi kerumunan ketika Bayu menyelesaikan permainannya. Orang-orang memberikan beberapa lembar uang, lalu berangsur pergi, menyisakan aroma malam yang lembab dan hangat. Kerumunan menipis, namun Amara tetap berada di tempatnya, seakan kakinya tertambat pada trotoar itu. Bayu menatapnya lagi, kali ini lebih lama. Ada ketenangan di wajahnya, ketenangan yang justru menembus kekacauan dalam diri Amara. Ia tidak mendengar satu kata pun, tetapi gerak bibir Bayu saat mengucapkan sesuatu seolah mengalir lembut ke dalam dada Amara. Meski tanpa suara, ia merasa dipanggil untuk mendekat. Dengan langkah ragu, Amara maju beberapa langkah hingga hanya berjarak beberapa meter dari Bayu. Pemuda itu mengangkat alat musiknya sedikit, lalu menunjuknya dengan senyum pelan. Amara menggeleng perlahan, menunjuk telinganya sendiri, berharap Bayu mengerti bahwa ia tidak bisa mendengar. Bayu terdiam sesaat, lalu meletakkan alat musiknya di pangkuan. Ia menggerakkan tangan, seakan menanyakan apakah Amara merasakan sesuatu dari permainannya. Amara menatapnya bingung, tapi kemudian mengangguk kecil. Bayu tersenyum, senyum yang membuat dada Amara seperti diremas lembut. Saat itulah, tanpa rencana dan tanpa alasan yang jelas, Amara mulai berbicara. Suaranya gemetar meski ia sendiri tidak dapat mendengarnya. Ia menceritakan bagaimana pendengarannya memudar hari demi hari. Bagaimana dunia yang dulu penuh warna, kini berubah menjadi ruang hampa yang menakutkan. Bagaimana ia merasa kehilangan dirinya sendiri setiap kali suara menghilang sedikit demi sedikit. Bayu mendengarkan dengan perhatian penuh. Matanya tidak lepas dari Amara, seakan setiap kata yang tak terdengar itu tetap sampai kepadanya. Lalu, dengan gerakan lambat, ia mengetuk alat musiknya sekali. Getaran halus muncul lagi, menjalar ke tubuh Amara. Amara terkejut. Getaran itu begitu jelas, lebih kuat dari sebelumnya. Seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang merespon panggilan lama yang hampir dilupakan. Tanpa memikirkan apapun, ia mengucapkan kalimat yang membuat jantungnya sendiri berdegup tak beraturan. Kalimat yang lahir dari keputusasaan dan harapan kecil yang hampir ia bantah sendiri. Ia berkata bahwa jika Bayu berhasil membuatnya mendengar kembali, bahkan hanya satu melodi kecil saja, ia bersedia memberikan hatinya sepenuhnya kepada pemuda itu. Bayu menatapnya tanpa berkedip. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan ataupun kebingungan, hanya ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Lalu perlahan, ia mengangguk. Amara merasakan dunia di sekitarnya berubah arah pada saat itu. Sebuah janji telah terucap, lahir dari hati yang retak namun masih berharap menemukan cahaya. Malam itu, Amara duduk di sebuah bangku kayu di bawah lampu jalan yang temaram. Bayu meminta waktu sebentar untuk menyiapkan alat musiknya. Meski Amara tidak memahami apa yang akan terjadi, ada dorongan halus yang membuatnya tetap tinggal.
Udara malam terasa lebih lembut dari biasanya, seakan ikut menunggu sesuatu yang penting akan dimulai. Bayu duduk di depannya, menatap wajah Amara dengan mata yang tenang dan penuh keyakinan. Ia tidak berbicara, namun gerak tubuhnya menunjukkan bahwa ia ingin Amara rileks. Amara menarik napas perlahan, mencoba menenangkan detak jantungnya yang sejak tadi terasa tidak stabil. Ketika Bayu menyentuhkan jemari pertamanya pada senar alat musik itu, dunia di sekitar Amara tidak berubah. Ia tidak mendengar apapun, tetapi 1 detik kemudian, sesuatu yang berbeda muncul. Sebuah getaran lembut merayap dari ujung jari kaki hingga ke bagian dalam dadanya. Getaran itu kecil, hampir seperti denyut tak berbahaya, namun cukup kuat untuk membuat Amara membuka mata lebih lebar. Bayu memainkan nada kedua. Getaran itu datang lagi, kali ini lebih jelas, lebih terarah. Amara menggenggam lengan bangku, tubuhnya menegang antara takut dan penasaran. Ia menoleh ke arah Bayu, mencoba mencari penjelasan, namun Bayu hanya tersenyum lembut tanpa menghentikan permainannya. Nada ketiga menyusul, getaran itu mengalir seperti gelombang halus, memasuki ruang-ruang yang selama ini tertutup rapat di dalam dirinya. Amara merasakan sesuatu bergerak di belakang telinganya. Sebuah sensasi yang hampir ia lupakan. Sensasi yang dulu menyertai setiap suara kecil di dunia ini. Dadanya bergetar, ujung matanya berair tanpa ia sadari. Walau ia tidak mendengar musik itu, tubuhnya merespon seakan ada nada yang menyelinap masuk. Ia memejamkan mata, membiarkan dirinya tersapu oleh gelombang lembut itu. Bayu memperhatikan setiap reaksi Amara. Jemarinya bergerak perlahan, menciptakan ritme yang semakin halus. Ada ketelitian dalam setiap gerakan, seakan ia sedang berbicara langsung pada tubuh Amara melalui getaran yang hanya mereka berdua mengerti. Ketika nada terakhir dimainkan, Amara membuka mata dengan napas yang memburu. Dunia masih sunyi, namun sesuatu di dalam dirinya terasa berbeda. Seakan ada pintu kecil yang baru saja diketuk untuk pertama kalinya setelah sekian lama terkunci. Ia menatap Bayu, dan dalam diam itu, Amara tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Sejak malam itu, bayangan getaran halus yang menyusup ke tubuhnya tidak bisa hilang dari pikiran Amara. Ia kembali duduk di kamar apartemennya, memandangi jendela besar yang mengarah ke gemerlap kota. Namun berbeda dari sebelumnya, malam ini ada sesuatu yang lembut berputar di dadanya, seperti percikan kecil yang menyalakan lampu dalam ruang gelap yang sudah lama ia tinggali. Pagi berikutnya, ia kembali menemui Bayu di lokasi yang sama. Bayu sudah duduk di trotoar dengan alat musiknya, seakan memang menunggu Amara meski tanpa janji tertulis. Ketika mata mereka bertemu, ada pengakuan yang tidak terucap, seolah mereka berdua memahami bahwa sesuatu telah berubah sejak pertemuan terakhir. Amara duduk perlahan di depan Bayu. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya, tetapi Bayu tampaknya tidak membutuhkan kata-kata. Ia hanya mengangguk kecil, lalu mulai memainkan nada yang berbeda dari semalam. Lebih lembut, lebih dalam, seperti suara yang menembus air dan menyentuh dasar paling sunyi. Getaran itu datang lagi. Kali ini Amara langsung merasakannya, bukan sebagai kejutan, tetapi sebagai denyut yang menenangkan. Gelombang itu merambat dari leher ke bahunya, turun ke sepanjang tulang belakang, lalu kembali ke telinga seperti sentuhan samar. Amara menutup mata dengan gerakan yang nyaris tidak bisa ia kendalikan. Tubuhnya merespon seakan menemukan sesuatu yang hilang. Ada kilasan suara kecil di benaknya, sangat singkat, sangat samar. Seperti desah angin yang tertinggal di antara daun pohon. Ia tidak yakin apakah itu nyata atau hanya imajinasi, namun detik itu cukup untuk membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Bayu terus memainkan nada-nada itu dengan telaten. Jemarinya memetik senar seakan membentuk jembatan antara dunia amarah yang gelap dan dunia penuh suara yang dulu ia miliki. Setiap kali Amara terlihat tersentuh, Bayu memperhalus ritme, seakan sengaja memandu tubuhnya untuk membuka pintu yang tertutup perlahan. Ketika sesi itu berakhir, Amara membuka mata dengan napas yang tidak stabil. Ada kilau kecil di sana, kilau yang tidak muncul selama berbulan-bulan. Bahkan tanpa mendengar suaranya sendiri, ia tahu ia baru saja tertawa pendek dalam ketakjuban yang tak mampu ia jelaskan.
Untuk pertama kalinya sejak pendengarannya merosot, Amara merasakan sesuatu yang sangat mirip dengan harapan. Bukan harapan besar yang meledak, tetapi benih kecil yang tumbuh pelan dan pasti di dalam dadanya. Dan benih itu, tanpa ia sadari, mulai mempengaruhi cara ia memandang Bayu. Hari itu, Amara pulang ke rumah lebih awal dari biasanya. Ia ingin memberi dirinya waktu untuk memahami perubahan kecil yang mulai muncul di dalam tubuhnya. Namun setibanya di rumah keluarga, sesuatu yang lain sudah menunggunya. Di ruang tamu besar yang diterangi lampu kristal, ayahnya, Pak Handoyo, duduk dengan wajah tegang yang tidak bisa disembunyikan. Saat Amara melangkah masuk, Pak Handoyo bangkit dengan gerakan cepat. Bibirnya bergerak, suaranya pasti keras. Namun bagi Amara yang hanya melihat gerak mulut tanpa suara, semua terlihat seperti bayangan yang bergetar. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya diucapkan ayahnya, namun ketegangan itu cukup untuk membuat darahnya turun. Ayahnya mengangkat sebuah ponsel dan menunjukkan foto. Gambar Amara sedang duduk di trotoar bersama Bayu. Waktu berhenti sejenak. Amara merasakan jantungnya berdesir kencang. Ia bahkan tidak sadar seseorang memotret mereka. Pak Handoyo kembali berbicara. Gerakan mulutnya terlihat cepat, penuh amarah. Ia menunjuk Bayu dalam foto itu, lalu menunjuk Amara. Wajahnya memerah menahan emosi. Amara mencoba menjelaskan, tetapi kalimatnya sendiri terasa terputus karena ia tidak mendengar apapun. Dengan gerakan mendadak, Pak Handoyo mengambil mantel dan keluar rumah. Amara menyusulnya, namun ia terlambat. Ayahnya sudah masuk ke dalam mobil dan melaju dengan kecepatan yang membuat debu halaman berhamburan. Amara merasakan kegelisahan yang menusuk perutnya. Ia langsung memesan taksi online dan mengikuti kemanapun ayahnya pergi. Begitu tiba, ia mendapati ayahnya berdiri di trotoar kota, tepat di depan Bayu yang sedang bersiap memainkan alat musiknya. Bayu menoleh karena melihat seseorang mendekat. Amara yang masih turun dari taksi, melihat gerakan-gerakan tubuh ayahnya yang penuh amarah. Ia meraih alat musik Bayu dan hampir menghempaskannya ke tanah. Bayu menahan, namun tidak melawan. Matanya hanya memandang lelaki yang jauh lebih tua itu dengan ketenangan yang aneh. Amara berlari ke depan, mencoba menghentikan ayahnya. Namun Pak Handoyo mengibas tangannya, berusaha menjauhkan Amara dari Bayu. Gerakan itu membuat Amara tersandung sedikit, membuat hatinya teriris bukan karena sakit fisik, tetapi karena melihat betapa luasnya jurang yang kini terbuka antara dirinya dan ayahnya. Bayu hanya berdiri diam, tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya ketulusan yang tertahan dalam sorot mata yang memandang Amara, seakan ingin meyakinkan bahwa ia tidak akan pergi. Namun pada malam itu, kemarahan Pak Handoyo telah menciptakan retakan besar, dan retakan itu mulai mengancam perjalanan yang baru saja dimulai. Malam berikutnya, Amara kembali menunggu dalam gelak yang tenang. Angin lembut menerpa tirai tipis di kamarnya, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Meski suasana terasa damai, detak jantungnya terus berdetak cepat. Terapi diam-diam yang mereka lakukan semalam masih menyisakan bayangan resiko yang menggantung, namun harapan yang muncul perlahan membuat Amara tidak sanggup berhenti. Ketika jarum jam mendekati tengah malam, ketukan pelan terdengar di jendela samping. Bayu menunduk di balik kaca, membawa alat musiknya yang diselimuti kain agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Amara membuka jendela itu dengan gerakan perlahan, memastikan engselnya tidak berderit. Bayu masuk, menaruh alatnya, dan memberikan senyum kecil yang menenangkan. Bu Lastri berjaga di dekat pintu, wajahnya serius namun lembut. Ia tahu taruhannya besar, tetapi hatinya telah condong pada keberanian Amara. Ia percaya bahwa pemuda sederhana ini memiliki niat yang tulus, sesuatu yang jarang ia lihat sejak lama. Bayu mulai memainkan nada pertama. Getaran itu langsung merayap ke dalam tubuh Amara, jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Seolah pintu yang selama ini tertutup, mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ada denyut ritmis di dalam telinganya, sebuah sensasi yang membuat matanya berkaca sebelum ia sempat menahannya. Namun, saat gelombang kedua bergetar dalam ruang sunyi kamar itu, tiba-tiba sebuah suara berat menggema dari luar lorong. Amara terlonjak.
Bayu menghentikan permainannya. Tubuhnya menegang seperti seseorang yang siap bersembunyi kapan saja. Bulastri melebarkan mata, mengisyaratkan agar mereka tetap diam. Langkah itu semakin mendekat. Bayu meraih alat musiknya, memeluknya erat untuk meredam segala kemungkinan suara. Amara berdiri dengan tangan gemetar. Tubuhnya tersandar pada meja kecil untuk menjaga keseimbangan. Napasnya terasa semakin dalam dan berat. Pintu kamar tiba-tiba bergetar, seolah seseorang memegang gagangnya. Amara membeku. Bayu menunduk, menyelinap ke sisi tempat tidur, mencari bayangan gelap untuk bersembunyi. Bulastri berdiri tegak, wajahnya berubah tegas, siap menutupi segala hal yang terjadi di dalam kamar itu. Gagang pintu bergerak sekali lagi, lalu berhenti. Detik demi detik yang berlalu terasa seperti menit panjang yang menyiksa. Tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Dunia seperti menahan seluruh gerakannya, seakan mengetahui bahwa satu suara kecil saja bisa meruntuhkan segalanya. Lalu, langkah itu perlahan menjauh. Suasana perlahan kembali menjadi sunyi. Amara menutup mulutnya dengan tangan, menekan emosi yang hampir pecah. Bayu perlahan keluar dari bayangan, wajahnya masih tegang, namun berusaha menenangkan Amara dengan tatapan yang hangat. Meski malam itu hampir memperlihatkan sisi paling gelap dari perjalanan mereka, ada satu hal yang tidak bisa disangkal. Ketakutan yang mereka alami justru membuat sesuatu di antara mereka berubah, bergerak lebih dekat dari sebelumnya. Setelah langkah itu hilang dari lorong, suasana kamar Amara tetap tegang untuk beberapa saat. Bayu duduk perlahan di kursi kecil dekat jendela, menundukkan kepala sambil menahan napas yang masih bergetar. Amara berdiri mematung, tubuhnya belum benar-benar kembali stabil. Getaran terapi yang tadi menenangkan, kini bercampur dengan adrenalin yang menumpuk di dadanya. Bulastri mengintip melalui celah pintu dengan hati-hati. Setelah memastikan lorong benar-benar kosong, ia menutup pintu kembali dengan perlahan. Wajahnya memancarkan campuran lega dan khawatir. Ia menatap Amara seakan ingin meyakinkan bahwa semuanya aman untuk saat ini. Amara menoleh ke Bayu. Pemuda itu mengangkat wajahnya perlahan. Ada ketenangan yang berbeda dari biasanya. Bukan ketenangan yang dibuat-buat, tetapi ketenangan yang lahir dari keberanian seseorang yang siap menghadapi apapun demi menjaga sesuatu yang berharga. Tanpa suara, tanpa penjelasan, tatapan mereka bertemu. Sekilas saja, namun cukup untuk meruntuhkan jarak yang selama ini melingkupi kehidupan Amara. Dalam tatapan itu, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia temukan di dunia mewah yang membesarkannya. Sebuah kejujuran yang tidak memakai topeng, sebuah ketulusan yang tidak ditukar dengan imbalan, sebuah keyakinan yang menembus sunyi yang selama ini ia hadapi seorang diri. Bayu menggerakkan bibirnya perlahan, seakan mengatakan bahwa ia tidak akan pergi. Amara bisa membaca gerak itu meski tanpa suara. Kata-kata yang begitu sederhana, namun membuat dadanya bergetar dan membuat seluruh ketakutannya mereda perlahan. Ketika Bayu bersiap memainkan nada berikutnya, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Amara tersentak. Bayu membeku. Bulastri menutup mulutnya dengan tangan. Di ambang pintu, Pak Handoyo berdiri dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Bukan hanya marah, bukan hanya kecewa. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Sesuatu yang membuat ruangan terasa lebih sempit daripada sebelumnya. Sorot matanya langsung jatuh pada Bayu yang memegang alat musiknya. Ia kemudian menatap Amara yang berdiri di sisi ruangan dengan wajah pucat. Tidak ada satu suara pun yang Amara dengar, namun ia bisa membaca kemarahan itu dari garis tegas di rahang ayahnya. Bayu berdiri pelan, memegang alat musiknya erat. Ia tidak mundur, tidak bersembunyi lagi, tidak menghindar seperti seseorang yang merasa bersalah. Ia hanya berdiri di tempatnya, menatap Pak Handoyo dengan ketenangan yang sama seperti saat ia menatap Amara. Detik itu terasa panjang, sangat panjang. Pak Handoyo akhirnya melangkah masuk. Gerakannya lambat, namun ada sesuatu yang bergeser di dalam tatapannya. Ketika ia melihat air mata Amara yang jatuh tanpa suara, ia berhenti. Seluruh kemarahannya seakan tertahan oleh wajah putrinya sendiri.
Tidak ada satu kata pun yang terdengar oleh Amara, namun ia bisa merasakan bahwa momen itu sedang mengubah sesuatu. Mengubah cara ayahnya melihat Bayu, mengubah cara ayahnya melihat dirinya. Dan di tengah ketegangan yang begitu tebal, Amara menangkap satu hal dari mata ayahnya. Sebuah keraguan kecil, sebuah celah yang mungkin akan membuka jalan bagi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah malam yang memanas itu, rumah keluarga Amara dipenuhi keheningan yang jauh lebih berat daripada biasanya. Pagi datang dengan warna yang pucat, seakan seluruh cahaya enggan menyentuh dinding-dinding rumah yang sedang diliputi kegelisahan. Pak Handoyo duduk sendirian di ruang kerjanya, sebuah ruangan luas dengan rak penuh buku dan foto-foto keluarga yang dipajang rapi. Namun tidak ada satupun dari semua itu yang mampu menenangkan hatinya. Ia menatap meja kerjanya, tetapi pikirannya melayang jauh pada kejadian semalam. Ia melihat kembali bayangan Bayu berdiri tenang di kamar Amara. Tidak marah, tidak takut, tidak lari. Tatapan pemuda itu tidak menunjukkan niat buruk sedikit pun. Justru ada ketulusan yang sulit dijelaskan. Ketulusan yang membuat Pak Handoyo terdiam beberapa detik lebih lama daripada yang ia niatkan. Ia meraih sebuah foto lama di meja. Foto dirinya, istrinya, dan Amara yang masih kecil. Senyum istrinya terlihat lembut dalam bingkai itu, senyum yang sudah bertahun-tahun tidak ia lihat lagi. Pak Handoyo mengetuk kaca bingkai dengan jemari yang sedikit bergetar, seakan berharap istrinya menjawab. Ia teringat janji yang ia buat saat istrinya berada di ranjang rumah sakit. Janji untuk menjaga Amara dengan seluruh hidupnya. Janji untuk memastikan tidak ada satupun yang menyakitinya. Janji yang ia pegang terlalu erat hingga berubah menjadi dinding tinggi yang justru membuat Amara terasing. Namun semalam, ketika ia melihat air mata Amara mengalir saat Bayu memainkan getaran itu, ia merasakan sesuatu yang membuat hatinya mengendur. Bukan hanya takut kehilangan putrinya, bukan hanya marah karena pria asing masuk ke rumahnya. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang selama ini ia abaikan. Pak Handoyo duduk dengan kedua tangan menutupi wajahnya. Ia tidak mendengar tangisan sendiri, tetapi sensasi panas di ujung matanya cukup membuat bahunya berguncang pelan. Ia tidak tahu kapan terakhir kali ia merasa selemah itu. Dalam sunyi ruang kerjanya, ia menatap keluar jendela, kota yang ramai bergerak tanpa memperhatikan pergulatannya. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah selama ini ia benar-benar melindungi Amara, atau hanya melindungi bayangan dirinya yang takut kehilangan. Bayangan Bayu muncul lagi dalam pikirannya. Tatapan pemuda itu tidak menunjukkan ancaman apapun. Justru ada ketegasan lembut yang sulit diabaikan. Ketegasan seseorang yang berjuang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seseorang yang berharga baginya. Pak Handoyo menunduk pelan, nafasnya berat. Ia mulai menyadari bahwa jalan yang sedang ditempuh Amara bukanlah jalan yang bisa ia putus dengan satu keputusan. Perasaan Amara, perjuangannya, bahkan rasa sakitnya, semua itu lebih besar daripada rencana rapi yang ia susun selama bertahun-tahun. Dalam keheningan itu, Pak Handoyo merasakan sesuatu yang tidak pernah ia biarkan masuk selama ini. Sebuah keraguan yang pelan, namun kuat. Keraguan yang mungkin bisa mengubah cara ia melihat dunia Amara dan dunia pemuda bernama Bayu. Pagi itu, Amara berjalan perlahan di sepanjang koridor rumah yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Langkahnya ringan, namun hatinya masih dipenuhi gemuruh dari kejadian malam sebelumnya. Ia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan ayahnya. Ia tidak tahu apakah Bayu masih diizinkan untuk muncul dalam hidupnya. Namun, ia tahu bahwa dunia tidak lagi sama sejak ia merasakan getaran itu. Tanpa ia sadari, pintu ruang kerja ayahnya terbuka sedikit. Ia melihat Pak Handoyo duduk di meja kerjanya, tidak bergerak, memandangi foto-foto lama dengan tatapan yang sulit dibaca. Amara hampir melangkah pergi ketika ayahnya mengangkat wajah dan menatapnya. Amara membeku. Pak Handoyo memberi isyarat dengan tangannya agar Amara masuk. Gerakannya lambat, tidak seperti seseorang yang sedang marah. Amara masuk dengan hati-hati, menutup pintu pelan.
Ia berdiri menunggu, tidak yakin apa yang akan terjadi. Beberapa saat berlalu sebelum Pak Handoyo akhirnya berdiri. Ia berjalan ke arah jendela besar, menatap keluar seakan mencari keberanian dari langit yang tampak mendung. Lalu, ia memutar badan, menatap Amarah dengan sorot mata yang jauh lebih lembut. Gerak bibirnya pelan, mudah dibaca oleh Amarah. Ia meminta maaf. Amarah terkejut, tubuhnya mematung. Ia tidak pernah melihat ayahnya mengucapkan kalimat itu dengan begitu tulus. Pak Handoyo menunduk sedikit, mengakui bahwa ia terlalu keras, terlalu takut kehilangan, terlalu menahan amarah dalam batas-batas yang ia pikir aman. Lalu Pak Handoyo melakukan sesuatu yang membuat napas Amara terhenti sejenak. Ia meminta Amara membawa Bayu ke rumah secara resmi. Amara menatap ayahnya dengan mata yang mulai berkaca. Ia merasakan sesuatu yang hangat menyusup ke dadanya, sesuatu yang sudah lama ia rindukan dari sosok ayahnya. Dukungan, kepercayaan, dan cinta yang selama ini dibungkus ketakutan. Tanpa menunda, Amara segera menghubungi Bulastri. Tidak perlu waktu lama sebelum Bayu hadir di depan pintu rumah itu lagi. Bukan sebagai penyusup malam, tetapi sebagai seseorang yang diundang untuk memberi kesempatan. Bayu masuk dengan langkah yang perlahan namun pasti. Di ruang tamu, Pak Handoyo menunggunya. Mereka berdiri saling berhadapan. Tidak ada ketegangan seperti sebelumnya. Yang ada hanya dua sosok yang akhirnya melihat satu sama lain tanpa dinding penghalang. Pak Handoyo memandang Bayu cukup lama. Gerak bibirnya lambat namun jelas. Ia meminta Bayu melanjutkan terapi Amara, kali ini tanpa sembunyi-sembunyi. Bayu mengangguk, matanya memancarkan rasa terima kasih yang dalam. Amara menatap mereka berdua, merasakan dunia di sekitarnya bergerak ke arah yang tidak pernah ia bayangkan. Restu ayahnya bukan hanya membuka jalan bagi Bayu, tetapi juga membuka pintu yang selama ini tertutup rapat dalam hidup Amara. Sore itu, ketika Bayu mulai menyiapkan alat musiknya di ruang tamu besar, Amara duduk dengan napas yang bergetar. Untuk pertama kalinya, perjalanan mereka tidak lagi dibayangi ketakutan. Dan di bawah cahaya lembut lampu rumah itu, sesuatu yang telah lama dinanti akhirnya mulai menemukan jalannya. Sore berubah menjadi malam dengan lebih lambat dari biasanya, seakan waktu ikut menahan napas bersama Amara dan Bayu. Di ruang tamu besar yang kini diterangi cahaya kuning lembut, suasana terasa berbeda. Tidak lagi penuh kecemasan seperti malam-malam sebelumnya, namun tetap ada ketegangan halus yang menyelip di antara detak waktu. Bayu duduk di kursi kayu rendah, alat musiknya diletakkan dengan sangat hati-hati di pangkuannya. Jemarinya bergerak perlahan, meraba setiap sudut alat itu seakan memastikan semuanya dalam kondisi sempurna. Malam ini bukan lagi sesi terapi biasa. Malam ini adalah malam penentuan. Malam di mana seluruh perjuangan mereka akan diuji. Amara duduk tak jauh dari Bayu, tepat di depan meja panjang yang memisahkan mereka. Tubuhnya sedikit condong ke depan, kedua tangannya saling menggenggam erat di atas lutut. Meski ia tidak mendengar apapun, ia bisa merasakan gemuruh yang memenuhi ruangan. Sebuah tekanan lembut yang mengingatkannya bahwa ini adalah titik balik yang tidak boleh diganggu. Pak Handoyo berdiri di sisi ruangan, bersandar pada dinding dengan tangan terlipat di depan dada. Ekspresinya sulit diterjemahkan, namun dari matanya, Amara bisa melihat sesuatu yang berbeda. Ada kekhawatiran, tetapi juga harapan yang baru mengakar. Bayu akhirnya mengangkat wajahnya. Ia menatap Amara dengan sorot mata yang tenang, penuh kesungguhan. Amara membalas tatapan itu, merasakan sesuatu di dalam dirinya bergerak seperti ombak kecil yang mendorongnya untuk percaya. Pak Handoyo berdiri di sisi ruangan, bersandar pada dinding dengan tangan terlipat di depan dada. Ekspresinya sulit diterjemahkan, namun dari matanya, Amara bisa melihat sesuatu yang berbeda. Ada kekhawatiran, tetapi juga harapan yang baru mengakar. Bayu akhirnya mengangkat wajahnya. Ia menatap Amara dengan sorot mata yang tenang, penuh kesungguhan. Amara membalas tatapan itu, merasakan sesuatu di dalam dirinya bergerak seperti ombak kecil yang mendorongnya untuk percaya. Jemari Bayu menyentuh senar pertama.
Getaran itu datang perlahan, menyelinap seperti kabut hangat yang merambat dari ujung kaki hingga ke bagian dalam telinga. Amara menghela napas pendek. Getaran itu berbeda dari sebelumnya, lebih terarah, lebih kuat, seakan ada tangan tak terlihat yang sedang membuka pintu kecil di dalam kepalanya. Nada kedua menyusul, lebih dalam, seperti gema yang berasal dari inti bumi. Amara menutup mata, tubuhnya mengikuti ritme yang tidak ia dengar, tetapi ia rasakan dengan sangat jelas. Di balik kelopak matanya, muncul kilasan cahaya lembut, membentuk garis-garis samar yang bergerak mengikuti gelombang itu. Bayu terus memainkan nada-nada yang saling menjalin, menciptakan pola getaran yang semakin kompleks. Setiap gelombang terasa seperti mengetuk saraf-saraf pendengaran yang selama ini tertidur. Amara merasakan denyutan itu semakin kuat, semakin dekat, seakan seseorang sedang memanggilnya dari ruangan jauh yang perlahan terbuka. Pak Handoyo memperhatikan, tubuhnya sedikit condong ke depan tanpa ia sadari. Ada sesuatu dalam ekspresi anaknya yang membuatnya lupa bernapas sejenak. Amara terlihat seperti seseorang yang sedang berdiri di ambang dunia lain, siap melangkah masuk. Lalu, Bayu memainkan nada terakhir malam itu, nada yang paling lembut, nada yang paling dalam, nada yang ia simpan khusus untuk saat paling penting dalam hidupnya. Getaran itu menyentuh Amara dengan kekuatan yang nyaris membuatnya gemetar. Ia merasakan pintu kecil itu terbuka lebih lebar. Udara di sekelilingnya seperti bergetar. Cahaya lembut muncul lagi di balik kelopak matanya, kali ini lebih terang. Dan ketika Amara membuka mata, ruangan terlihat berbeda. Ia belum mendengar apapun, namun ada sesuatu dalam tatapan Bayu, sesuatu yang memberi isyarat bahwa ia telah berada di ambang sesuatu yang besar. Malam penentuan itu belum selesai, tetapi pintu yang selama ini tertutup kini telah terbuka sedikit lebih banyak. Amara duduk dengan tubuh yang sedikit bergetar, masih merasakan sisa gelombang dari nada terakhir Bayu. Ruangan tampak berputar perlahan, bukan karena pusing, tetapi karena sensasi baru yang muncul seperti benang halus yang ditarik dari dalam dirinya. Ia menutup mata lagi, mencoba memahami perubahan itu. Bayu memperhatikan setiap gerakan kecil Amara. Jemarinya masih menggantung di atas senar, seakan ia tidak berani bergerak sebelum melihat hasil dari perjuangan mereka selama ini. Pak Handoyo yang berdiri di sudut ruangan tidak berkedip sedikit pun. Tubuhnya tegang antara harapan dan rasa takut. Amara tiba-tiba merasakan denyutan yang berbeda. Denyut itu bukan sekedar getaran, ada tekstur tipis di dalamnya, seperti udara yang berdesir sangat pelan. Ia menarik nafas, dan pada detik itu, sesuatu di dalam telinganya berbunyi lembut, sangat lembut, seperti secercah suara yang mencoba menembus tirai tebal yang selama ini menutup dunia pendengarannya. Ia memejamkan mata lebih kuat. Cahaya lembut kembali muncul dalam gelapnya, seperti percikan kecil yang menari dan makin mendekat. Denyutan itu berubah menjadi gelombang yang lebih jelas. Gelombang yang ia rasakan, tetapi kali ini juga ia dengar, meski hanya sedikit. Bayu memainkan satu nada pendek, hanya satu, dan Amara merasakannya menghantam lembut sisi telinganya. Suara itu muncul, bukan suara penuh, bukan musik yang utuh, hanya satu getaran tipis yang terdengar seperti bisikan yang berpura-pura hidup, tetapi bagi Amara, itu cukup untuk membuat seluruh tubuhnya membeku dalam kekagetan. Ia membuka matanya perlahan, bibirnya mulai terbuka, seakan mencoba menahan sesuatu yang mengalir dari dalam dadanya. Bayu tidak bergerak, mata mereka bertemu, dan Amara melihat bagaimana cahaya kecil itu terpantul di mata Bayu juga. Amara mengangkat tangannya, menyentuh telinganya pelan. Ada gemuruh lembut di sana, gemuruh yang tidak pernah ia rasakan selama ini. Ia mencoba mengucapkan sesuatu, meski ia masih tidak yakin apakah ia bisa mendengarnya. Dan kemudian, suara itu muncul lagi, suara yang sama, lebih jelas, lebih nyata. Bayu memainkan satu nada tambahan, dan kali ini Amara mendengarnya lebih jelas. Seperti tetesan air yang jatuh pada permukaan yang tenang, kecil namun nyata. Pak Handoyo melangkah maju tanpa sadar. Amara menoleh ke arahnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mendengar sesuatu dari mulut ayahnya. Bukan kata-kata yang jelas, tetapi suara serak yang mengguncang ruang sunyi di kepalanya.
Amara menutup mulutnya dengan tangan, air matanya tumpah tanpa bisa ia tahan. Dunia yang selama ini tertutup rapat seperti dinding tebal, kini mulai retak. Retakan itu menyingkap celah cahaya yang selama ini ia rindukan, cahaya yang kembali menuntunnya pada kehidupan yang perlahan terbangun. Bayu menunduk sedikit, menahan emosi yang hampir memecahkan dirinya. Dalam tatapan itu, Amara merasakan kehadiran seseorang yang telah membuka pintu yang lama hilang dalam hidupnya. Gerbang suara itu belum terbuka sepenuhnya. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak sekian lama, Amara mendengar dunia kembali hidup. Setelah suara tipis itu muncul, Amara merasa dunia di sekelilingnya berubah perlahan, seperti kabut tebal yang mulai menyingkap bentuk aslinya. Ia duduk dengan tubuh yang masih bergetar halus, kedua tangannya menempel pada telinganya, seakan ingin memastikan bahwa apa yang ia alami bukan ilusi. Ruangan terasa lebih hidup meski tetap sunyi, dan cahaya lampu di dinding tampak lebih hangat daripada biasanya. Bayu menatap Amara dengan tatapan yang sulit disembunyikan. Ada harapan, ada rasa syukur, dan ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak pernah ia ucapkan, namun selalu ada di antara mereka sejak pertemuan pertama. Ia memegang alat musiknya lebih erat, namun jemarinya justru bergetar karena emosi yang sulit dikendalikan. Amara mencoba berbicara, meski ia tahu suaranya mungkin tidak terdengar jelas di telinganya sendiri. Bibirnya bergerak pelan, mengeluarkan suara kecil yang ia rasakan merambat di dalam rongga dadanya. Dan ketika suara itu pecah menjadi hembusan pendek, ia mendengar secuil gema lembut. Tidak sempurna, tidak jelas, tetapi nyata. Ia menahan napas, memandang Bayu dengan mata membesar oleh keajaiban kekil itu. Bayu terpaku sejenak, lalu perlahan mengangkat alat musiknya kembali. Ia memainkan satu nada, sangat lembut, hampir seperti bisikan yang baru belajar hidup. Nada itu mencapai Amara, dan kali ini ia mendengarnya lebih jelas. Masih tipis, masih seperti bayangan suara, tetapi lebih nyata dari sebelumnya. Amara menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya tumpah, mengalir tanpa bisa ia tahan. Tubuhnya bergerak pelan, seolah ia baru saja menemukan sesuatu yang selama ini ia kira hilang selamanya. Pak Handoyo melangkah mendekat tanpa sadar. Ketika Amara memandang ayahnya, ia melihat bibir ayahnya bergerak menyebut namanya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Amara mendengar suara itu masuk ke telinganya. Bukan jelas, bukan bulat, tetapi cukup untuk membuat lututnya melemas. Ia hampir jatuh ke depan, namun Bayu lebih cepat menangkapnya. Amara menatap wajahnya dari jarak dekat, melihat bagaimana mata Bayu ikut berkaca. Tatapan itu bukan sekadar lega, tetapi juga penuh rasa bangga, seakan seluruh perjuangannya menemukan bentuk pada detik itu. Ketika Amara mengucapkan nama Bayu dengan bibir yang bergetar, suara tipis itu muncul lagi dari tenggorokannya. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Bayu menunduk, menutup matanya sejenak, menahan emosi yang hampir memecah dadanya. Amara mendengar potongan suara, Bayu mendengar seluruh perjuangan. Dua dunia yang lama terpisah, kini berdiri pada titik yang sama, saling menyentuh melalui suara yang kembali hidup. Malam itu, Amara merasakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Suara dan tatapan bertemu dalam ruang yang sama, seakan waktu sendiri ikut bernafas dalam keheningan yang berubah menjadi kehidupan baru. Malam semakin larut, namun cahaya lembut dari lampu ruang tamu membuat semuanya terasa hangat dan utuh. Amara duduk perlahan, tubuhnya masih dipenuhi getaran emosi yang sulit diredakan. Ia memandang tangannya sendiri, seakan tidak percaya bahwa dunia yang dulu hilang perlahan kembali menyentuhnya melalui suara-suara kecil yang kini hidup di telinganya. Bayu duduk di hadapannya, memegang alat musiknya di pangkuan tetapi tidak lagi memainkannya. Ia hanya menatap Amara dengan sorot mata yang lembut, seolah ingin memastikan bahwa Amara benar-benar baik-baik saja. Ada kegugupan di wajahnya, namun juga kebahagiaan yang tidak berusaha ia sembunyikan. Pak Handoyo berdiri tidak jauh dari mereka, kedua tangannya terlipat, namun tubuhnya sedikit merunduk ke depan.
Tatapannya tidak lagi keras seperti dulu. Ada ketenangan yang muncul dari dalam dirinya, ketenangan yang datang setelah menyaksikan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Perlahan, ia melangkah mendekat, pandangannya penuh rasa syukur yang tersembunyi di balik kedewasaan dan ketegasan seorang ayah. Amara menatap ayahnya, lalu menatap Bayu. Suara tipis yang ia dengar masih datang dengan jarak, namun cukup untuk membuat dunia yang selama ini sunyi terasa berbeda. Ia menutup mata sejenak, merasakan kembali semua perjalanan yang ia lalui. Dari rasa takut yang menghimpit dadanya, dari pertemian tak terduga di trotoar kota, dari getaran pertama yang mengusik, hingga malam-malam penuh resiko yang mereka hadapi diam-diam. Lalu ia membuka mata, menatap Bayu dengan senyum kecil yang masih basah oleh air mata. Amara mengulurkan tangannya pelan. Bayu menatapnya sebentar, sebelum akhirnya menggenggam tangan itu dengan hati-hati, seakan memegang sesuatu yang rapuh namun sangat berharga. Amara menarik napas dalam, kemudian mengucapkan namanya. Suaranya masih tipis namun jelas. Dalam keheningan penuh harap itu, kata itu terdengar seperti cahaya yang lahir kembali. Bayu menahan napasnya, matanya berkaca, dan dalam tatapan mereka, ada sesuatu yang tidak lagi membutuhkan penjelasan. Amara kemudian menggerakkan bibirnya dengan perlahan, mengucapkan sesuatu yang tidak ia niatkan sebagai janji baru, tetapi sebagai kelanjutan dari janji lama yang kini memiliki bentuk yang berbeda. Ia mengatakan bahwa ia memilih Bayu, bukan karena tantangan yang ia lontarkan dulu dalam keputusasaan, bukan karena keajaiban yang terjadi malam ini, tetapi karena suara hatinya sendiri. Bayu menunduk, menggenggam tangan Amara lebih erat. Ada jeda kecil sebelum ia mengangguk, seakan membiarkan momen itu mengalir masuk ke dalam dirinya sepenuh mungkin. Pak Handoyo menatap mereka berdua, lalu dengan langkah perlahan ia mendekat. Tangannya naik sedikit, menyentuh bahu Amara, kemudian bahu Bayu. Gerakan kecil itu memberi makna yang jauh lebih besar daripada kata-kata. Sebuah restu yang lahir dari pengertian, bukan paksaan. Amara menatap ayahnya dengan mata yang kembali berkaca, dan pada detik itu, tiga hati yang sebelumnya berjalan dengan langkah berbeda, kini berdiri dalam satu ruang yang sama. Malam itu, Amara tidak hanya mendengar suara dunia yang mulai kembali, tetapi juga suara yang jauh lebih penting, suara yang keluar dari dalam dirinya, yang kini berjalan bersama Bayu dan ayahnya menuju lembaran hidup yang baru.